Halo, selamat malam teman-teman. Selamat Malam, Willy. Jadi malam ini kita mau ngediskusiin tentang frustasi. Menurut kalian frustasi itu apa sih? Kalau menurut aku frustasi itu dia yang sesuai sama yang Ibu Lulus pernah ngomong, kalau misalnya frustasi itu dia di atas stres gitu, dia udah ke psikologis dan fisik. Ya nggak sih, benar nggak menurut kalian? Apa ada pendapat lain? Kalau setahu aku yang psikologisnya, kalau stres baru ke arah fisiknya gitu sih. Maksudnya gimana, Sifah? Kalau kalau stres baru masuk ke arah Iya. Iya sih. Kalau teman-teman gimana? Ada yang pernah ngerasain? Ya? Coba tuh Kak Dwi dulu. Ini kan ditanya frustasi ya? Yang ditanya Iya. frustasi ya? Betul. Kalau dariku, frustasi itu di mana keadaan orang-orang itu nggak punya jalan keluar atas masalah dia sendiri. Karena dia nggak punya jalan keluar dari masalah dia sendiri, yang akibatin dia itu ngerasa frustasi atas dirinya sendiri sih. Kalau dari aku kayak gitu. Yang itu kan yang kalau misalnya dia nggak bisa mencapai kemauan dia atau tujuan dia tersebut, seperti itu berarti ya, Kak? Iya betul. Kalau aku sih ngeliatnya kebanyakan orang yang frustasi itu kayak gitu. Kayak ketika dia punya masalah, ya dia nggak Nggak bisa meluapkan gitu. Iya benar bisa. Iya, benar. Jadi kalau menurut aku sih ya, kalau menurut aku sih frustasi itu kayak keadaan seseorang yang merasa stres berlebihan waktu dia tuh nggak bisa mencapai sesuatu yang dia tuju. Jadi tuh misalnya contoh simpelnya gimana ya dalam kehidupan tuh, misalnya kayak misalnya gini deh. Sih kalau misalnya Iya, misalnya kayak contoh simpelnya kayak masalah tugas. Misalnya kayak deadline nih banyak nih ya kan. Sebenarnya dari tugas yang banyak aja udah bisa bikin stres kan. Terus lagi ditambah deadline yang singkat-singkat. Nah, kalau menurut gua frustasi dalam hal itu tuh misalnya kayak gini. Dari sekian banyak tugas yang ditumpuk misalnya. Deadline kan juga singkat-singkat semua. Akhirnya semua orang tuh kayak ngerasa terbebani. beban iya, stres juga iya. Cuma setelah dia nggak bisa menghadapi itu, setelah dia mungkin merasa ada putus asa di ujungnya, itu yang bikin dia frustasi kan. Akhirnya dia frustasi dari hal-hal kayak gitu sebenarnya. Menurut gue. Tapi bahaya nggak sih kalau frustasi gitu? Kayaknya bahaya ya kalau misalnya dia nggak bisa meminimalisir dari frustasi gitu, ya nggak sih? Kalau kataku sih bahaya karena frustasi itu ngaruh juga dari mental kan. Kalau misalnya mentalnya dia emang nggak kuat, ngaruh ke frustasi. Maksudnya akan menjadi frustasi ketika dia mentalnya tidak siap ketika menjalani satu kendala atau apa yang lagi dijalani saat itu. Gitu. Ya emang menurut gue frustasi juga bahaya sih. Soalnya nggak sedikit kasus orang bunuh diri karena frustasi kan. Entah itu karena dia nggak bisa mencapai target tujuannya atau enggak dia nggak bisa keluar dari masalahnya. Kayak gitu sih. Contoh banyak kok contoh kayak dari mahasiswa yang misalnya target IPK nggak tercapai, atau enggak dari pengusaha-pengusaha yang nggak bisa keluar dari utang dan lain-lain. Itu frustasi yang akhirnya bisa menyebabkan kemauan untuk bunuh diri. Kayak gitu sih menurut kayaknya ya. Tapi banyak contohnya juga kok. Terus kalau misalnya yang sampai bunuh diri gitu, berarti dia kayak nggak
ngendaliin rasa ibaratnya kayak secara emosional gitu nggak sih? Bisa sih. Iya bener. Iya sih benar kayak gitu. Karena mungkin terlalu banyak tekanan sih. Kayaknya frustasi itu adanya karena banyak tekanan. Dia nggak bisa ngendaliin, jadinya ngeluapinnya kadang macam-macam frustasi kan banyak ya. Kayak dia dari bunuh diri, nyakitin diri sendiri, yang kayak gitu-gitu sih. Emang bahaya banget sih kalau misalnya kita udah benar-benar frustasi gitu. Mungkin emang ya salah satunya harus benar-benar kita harus ada ketemu orang yang kita percaya untuk menyampaikan apa yang kita keluhin. Mungkin dari teman-teman yang kita percayain itu mungkin dia bisa ngasih solusi untuk kita. Jadi kayak kita nggak bakal di tingkat frustasi tersebut. Coba buat teman-teman. Kalian pernah frustasi nggak? Pas saat apa kalian merasa frustasi? Coba. Frustasi. Kalau gue sih kayak mungkin nggak menyadari kalau gue itu frustasi mungkin ya. Nggak tahu sih kalau misalnya untuk kayak misalnya nih mau beasiswa, terus beasiswa ternyata nggak dapet. Kayak ya udah cuma sakit hati gitu, tapi nggak kayak nyakitin fisik gitu loh. Nggak tahu juga sih kalau misalnya yang nggak tanpa kita sadarin ya. Tapi frustasi itu yang nggak kita sadarin apa gimana ya? Kadang tuh kita kayak nggak menyadari gitu loh. Misalnya kita ini frustasi, tapi kita nggak menyadari kalau kita itu frustasi, ya nggak sih? Mungkin ada ya kayak gitu. Ada sih. Solusi buat yang situ menurut kalian tuh apa aja sih? Kalau ya itu yang kita harus terbuka sama orang yang benar-benar kita percaya. Mungkin kayak keluarga atau orang yang sahabat kita yang benar-benar kita percaya untuk kita sampaikan apa yang mungkin kita pikirin sekarang. Dan itu mungkin sahabat kita kan nggak mungkin yang kayak ngomong sabar ya gitu doang kan. Pasti ada jalan keluarnya seperti itu. Mungkin harus ada komunikasi sama orang yang kita percaya sih. Kalau dari gue, nggak tahu yang lain. Setuju banget kata Safira. Soalnya ketika kita keadaan, kan kalau lagi frustasi itu keadaannya mungkin lagi terpuruk kan. Nah, itu ketika kita ada yang dengerin, saat frustasi, saat terpuruk kayak gitu, itu benar-benar ngerasa tenang sih. Apalagi orang yang ngedengerin kita itu benar-benar tahu isi hati kita, tahu yang harusnya kita butuhin tuh kayak apa, bener. Jadi perasaan kita lebih lega, kayak kita terluap. Jadi mungkin itu baru ke faktor stres, jangan sampai ke frustasi. Kalau frustasi kan emang yang udah benar-benar itu kan udah psikis, udah fisik, udah sakit semuanya. Iya. Sama jangan lupa mendekatkan diri pada Tuhan sih. Iya itu. Sering-sering ke gereja, sering-sering sholat, yang muslim. Iya, soalnya kadang juga kan misalnya waktu kita frustasi kita terlalu ngandelin temen, terlalu cerita-cerita, cuma kan kadang temen ada yang iya, makanya keterlaluan kita ya. Kadang kan juga kita cerita yang niatnya untuk nyari jalan keluar, malah makin jatuh ke lubang kita. Kadang bukan nemu jalan keluar, malah makin top kan. Ya, benar kata Safira tadi, kita harus nyari orang yang tepat untuk ngedengerin masalah kita itu, gitu. Terus apa lagi nih yang mau kita bahas? Self itu berarti masuk kayak, tapi dia kalau self harm itu sih lebih kayak nyakitin diri sih, kayak misalnya silet-silet tangan. Itu berarti masuknya ke fisik ya? Iya, kalau frustasi ke fisik sama apa ya mau nanya tuh ya lupa. Kalau self harm itu bukan frustasi ya, berarti jatuhnya ke stres karena udah fisik gitu. Atau depresi? Depresi sih. Depresi. Bisa jadi masuk ke depresi. Iya ya. Soalnya banyak juga sih, cuma gue nggak tahu ya. Dia
kayak nyayat-nyayat tangan gitu, dia emang karena depresi, stres, frustasi, atau karena emang nyari perhatian aja? Oh iya bisa sih kita perhatian. Atau Iya, karena bisa. atau karena kurangnya perhatian menyebabkan ketiga itu? Tergantung kalau misalnya dia nyilet-nyilet tangan, apa ngelukain diri sendiri terus diposting itu artinya nyari perhatian. Tapi kalau misalnya emang dia sendiri yang tahu, itu emang bener-bener terbebani. Iya benar. Iya sih. Bener sih. Tapi kebanyakan self harm itu orang-orang yang depresi akut gitu loh, kebanyakan, dan dia nggak punya pelarian gitu, kayak teman kayak gitu- atau biasanya orangnya yang introvert gitu sih. Kalau kayak gitu biasanya penyebabnya apa enggak? Penyebabnya itu banyak karena lingkungannya dia tuh yang mungkin toksik dan apa ya, dia tuh nggak didengar banyak orang gitu loh. Iya, atau enggak dia itu korban bullying. Bener. Itu tuh kalau kayak gitu bisa kayak kecanduan gitu nggak sih? Iya, itu nanti masuknya ke mental sih sebenarnya, karena self harm itu setauku masuk ke mental. Ada kayak dia tuh satu buku yang ngejelasin self harm itu masuk ke psikologi mental orang tersebut gitu-gitu. Aku juga belum baca full sih, tapi setauku self harm itu lebih ke depresi. Kalau frustasi tuh lebih ke kayak kadang kita suka ngomong gak sih kayak, duh frustasi banget gue padahal cuma masalah tugas gitu. Iya. Benar. Ya kan, kayak padahal nggak frustasi, kayak ya lu nggak bisa ngerjain aja sebenarnya gitu. Tapi gue mau nanya, menurut kalian berapa persen tingkat frustasi di kalian itu akan terjadi? Kalau gue enggak, gimana ya? Gue nggak tahu sih kalau misalnya terlalu memikirkan banget kayak gitu. Kayaknya nggak sampai 50. Jangan kalau dipikirin sih, kalau dipikirin malah semakin kayak terbebani gitu. Iya benar. Kalau aku Apa tadi? tingkat terus, kenapa? Iya, lanjut Kak. Oh iya, sorry. Kalau aku tingkat frustasiku mungkin di 30% kali ya, karena apa namanya, aku kan juga kerja sembari kuliah, jadi aku ngerasanya kayaknya bisa sampai 30% sih tingkat frustasiku gitu. Kalau Tony, Aku ya kamu berapa? gue nggak tahu ya, cuma Iya, menurut makanya gua frustasi. nggak, cuma menurut gua frustasinya gua itu bukan di saat-saat sekarang, justru di dulu. Komentar Waktu gua tertentu aja masih, ya. apalagi waktu masih belok-beloknya kan sekarang udah rada-rada aman nih. Belok gini apa belok kayak mana maksudnya? Gini nih, langsung belok gitu. Pokoknya dulu pokoknya kalau menurut gua frustasi tertingginya gue itu pas dulu. Kalau sekarang gue udah enjoy aman lah kalau bisa dibilang. Nah, kalau misalnya dulu gimana lu bisa ngelewatin masa frustasi lu kemarin sampai lu bisa, menurut lu nggak bakal kayak nggak ngerasa frustasi? Nah, justru menurut gua kenapa dulu lebih parah, karena gua nggak tahu gimana cara keluarnya dari frustasi itu. Itu kenapa gue bilang dulu lebih parah daripada sekarang. Apalagi dengan dulu yang gua nggak, dulu di otak gue tuh gue nggak mikirin orang, bisa dibilang gue lebih mikirin diri gue sendiri, segitu egoisnya. Jadi semua yang misalnya contoh, apalagi dulu kan zaman-zamannya masih muda ya, gengsi tinggi, semua harus punya. Kadang semua yang kita mau harus kita dapat kan. Nah, waktu kita nggak dapat tuh kadang frustasinya tuh ada di situ. Cuma kalau sekarang kayak, nah ini juga nih menurut gua, bersyukur juga penting. Itu ngurangin rasa depresi sih menurut gua. Beda sama kayak gue yang dulu. Kalau dulu kayaknya semua harus punya dan lain-lain. Sekarang udah ada lah sedikit-sedikit rasa bersyukurnya, walaupun sedikit tapi ada lah. Berarti sekarang udah kayak bisa berpikir lebih panjang kali ya sebelum ngelakuin keputusan. Iya.
Kalau Kak Dwi, aku mau nanya deh, tadi kan kakak bilang kan kalau misalnya kuliah sampai kerja kan emang stres sampai segala macam gitu kan. Nah itu kakak gimana cara kakak bisa melewatin itu yang enggak, gimana ya maksudnya udah kuliah sambil kerja sambil kuliah, itu gimana kakak? Kalau apa namanya, cara ngilanginnya sih sebenarnya kayak namanya stres atau frustasi itu pasti ada aja sih kalau kataku. Apalagi kayak apa tekananku pun dari apa namanya 3 arah kan, kayak dari orang tua, dari pendidikan dan dari kantor. Jadi kalau aku sih lebih ke ya udah jalanin aja, cuman tetap dipikirin kayak gimana ya problem solvingnya yang apa kira-kira tuh semuanya bisa aman kayak gitu sih. Jadi lebih nguatin diri sih sebenarnya, nguatin diri dan bener banget sih kalau kata Tommy tadi kayak deketin sama Tuhan itu udah paling ya udah ada itu udah paling bener banget, dan minta support tuh dari orang-orang terdekat, yaitu keluarga dan teman-teman terdekat gitu sih. Kalau misalnya kayak gitu enak ya, kalau misalnya banyak orang berpikir kayak yang apa yang Tommy sama Kak Dwi pikirin, kayak misalnya udah nggak usah terlalu dipikir gitu. Tapi kalau misalnya sama orang yang terlalu memikirkan itu gimana ya? Jadi kasihan gitu. Tapi itu nggak instan sih, Fir. Sama, gue juga dulu orang yang kayak gitu kok. Terlalu bawa hati dulu. Gue bukan tipe orang yang Overthinking gitu kayak, loh. iya betul. Gue bukan tipe orang yang kayak, ya udahlah, cuma masalah gini doang. Ya udahlah, cuma. Kalau dulu tuh kayak ibaratnya gini deh, masalah misalnya gini, contoh simpel ya, misalnya chat nggak dibalas nih, gue rasanya kayak orang paling depresi sedunia, tau gak sih? Itu kayak gue dulu tuh kayak gitu, sesimpel itu dan separah itu menurut gue. Cuma sekarang ya enggak sih, enggak terlalu kayak gitulah. Overthinkingnya parah banget ya dulu. Kacau dulu tuh kayak misalnya nggak dikasih jajan 2.000 aja sama emak, gue ngerasa kayak orang paling nggak disayang sama orang tua. Dulu tuh gitu. Anak pungut. Kacau emang dulu tuh. Tapi emang lewatin hal-hal kayak gitu bener-bener sebenarnya ngerasa capek sih, kayak Iya. apa namanya, karena kan ngimbangin segala hal di dalam diri kita yang padahal diri kita juga capek, itu sulit. Tapi karena emang balik lagi sebenarnya kalau misalnya orang itu punya pendirian dan tujuan, jadi mau sesetres apapun dan sefrustasi apapun, ketika dia waktunya yaudah gue harus jalan lagi, gue nggak bisa kayak gini terus, dia akan jalan terus gitu. Iya. Kayak kita harus kayak punya plan 1, plan 2 gitu nggak sih? Benar. Jangan kayak stuck di 1. Dan ini sih harus nguatin banget, bener-bener nguatin tekad dan hati banget sih sebenarnya. Karena balik lagi kalau misalnya udah ada plan B, plan A, mau sampai plan Z, kalau misalnya kitanya nggak niat yang seniat itu, kayaknya nggak bakal terlaksana deh plan-plan itu gitu. Dari Iya sih. diri Betul. Ya cuma Kalau menurut Siva gue ada nggak? ya lanjut. Kalau Siva ada nggak frustasi sekarang, frustasi apa nih? Mungkin tugas ya sekarang ya, tapi nggak terlalu diambil pusing kan? Ya pas pulang habis nonton. Sepi dah. Kalau Siva, Enggak, tapi kayak kalau Siva gara-gara lagi musim hujan deh, jadi susah jalan. benar Siva, benar jadi frustasi nih. Siva jadi frustasi nih. bisa aja. Oh lah ya frustasi. Yang berlebihan juga nggak baik. Bener-bener. Kita kalau ketemu mulut yang ini bahasa. Tommy, seneng banget. Next. Next, oke next. Ada yang punya itu nggak punya pengalaman lagi nggak? Siva ada punya pengalaman? Ini belum. Kalau untuk sekarang sih frustasi. Kayaknya sih enggak.
kayaknya lebih ke stres deh kalau umur-umur kayak Iya, gitu. Iya, iya sih, Karena iya apa sih. ya? iya, Karena yang benar. aku tahu umur-umur sekitar itu udah masuk ke fase quarter life crisis, di mana kita tuh benar-benar ngerasa kayak memikirkan masa depan kita tuh mau kayak gimana, kita harus seperti apa, yang kayak gitu nggak sih? Iya sih. Karena apa namanya udah banyak banget sih yang apa ya, di umur-umur segitu definisi stresnya tuh benar-benar berasa banget. Kayak dimana kita ngerasa gimana cara ngasilin uang sendiri, gimana kedepannya mau maju, gimana caranya ngebahagiain orang sekitar, yang kayak gitu sih. Kalau aku ngerasanya kayak gitu, jadi stresnya di diri sendiri gitu, karena ambisi-ambisi sendiri. Lebih takut untuk ke depan ya, lebih takut untuk ke depannya ya. Iya benar. Dan apa Iya ya, sih. karena overthinking tadi, meskipun overthinkingnya nggak sekuat gimana pun, tetap aja sih apa namanya mengkhawatirkan yang belum terjadi gitu. Ketika kita khawatir tuh jadi stres banget tau rasanya. Kalau dari aku. Betul. Bener pernah banget ngerasain kayak yang nggak boleh khawatir yang yang gimana sih, Dia nggak tahu apa yang terjadi juga enggak, tapi takut aja kalau terjadi kayak gitu, dan khawatirkan aja. tapi belum, padahal itu belum tentu banget terjadi, ya nggak sih? Betul. Iya sih, benar. Betul banget. Aja duluan gitu bawaannya. Iya benar banget. Terus Padahal jadi kayak tuh realitanya nggak separah ekspektasi. iya benar banget, kayak ya ampun, kayak kita tuh terlalu mikirnya kayak mungkin udah kejauhan kali ya, kayak ya bakal kejadian kayak gini kayak gitu, padahal bener-bener kayak ya belum tentu gitu. Kita cuma khawatir angan kosong deh kayaknya. Iya Tapi sih. di kayak sekarang aku mau nanya dari teman-teman, gimana cara ngatasin stres itu sendiri? Siapa dulu nih? Duluan aja yang mau duluan. Boleh sih Pak? Kalau aku ya, aku dulu ya. Boleh. Gua dulu ya. Kalau gua kalau untuk mengendalikan stres gitu ya, untuk mencari solusi. Kalau aku sih lebih kayak nyari suasana yang bikin enak, habis itu nyari kayak misalnya temen ngobrol, nggak mau ngerasain kayak sendirian gitu. Soalnya kalau bisa sendirian tuh lebih kayak ngerasain terlalu dipikirin. Tapi kalau misalnya udah sama teman, udah sama siapa, pokoknya adalah temen untuk diajak ngobrol, pasti itu stresnya bakal nggak itu. Tapi kalau sendiri bakal ngerasain lagi gitu. Iya benar. Seenggaknya ada yang pendengar gitu. Iya. Nyari yang itu sih yang bikin hati tenang, yang nggak diinget-inget lagi gitu. Kalau aku sih gitu, tapi itu pun nggak efektif karena kalau misalnya kita ngasih sendiri pun pasti tetap kepikiran lagi. Kurang tahu ya kalau misalnya efektif sendiri nggak sendiri pun nggak kepikiran, itu kurang tahu sih. Kalau teman-teman gimana? Kalau gua kalau gue cara ngatasin stres itu sendiri sih, me time itu udah paling the best. Pokoknya kalau udah stres gitu, gue sekarang udah jarang lari ke temen, karena kadang kalau lari ke temen bukannya dapat jalan keluar, dicengin ya kan. Jadi gue kalau gue nggak ngomong masalah. Kalau misalnya menurut gue itu masalahnya nggak bisa gue sendiri nyelesain, gue nggak bakal cerita. Tapi yang penting harus ada teman ngobrol. Jangan ngobrolin masalah, kan kalau misalnya kita stres terus ngobrolin masalah kan lebih gimana gitu ya kan. Kalau misalnya apalagi yang bisa kita lewatin kayak gitu. Mungkin yang lebih ke cari suasana yang nggak bakal kepikiran gitu. Iya sih. Tapi kalau gue mendingan sendiri, buka HP, main game, udah lupa semuanya. Tidur dari jam 9 sampai jam 5. Orang-orang sampai nggak dicuekin, dinungguin. Lu coba deh, anti stres dah kalau hidup kayak gitu, serius. Iya, enak. Kalau misalnya untuk Anda bakal kehilangan stres.
kalau teman kelompok Anda yang seperti digituin, ditungguin, stres kita mikirnya. Kayak jam berapa? Malamnya jam 1 malam ya, Wel? Betul, jam berapa, udah jam berapa, itu emang Anda bakal nggak ngerasa stres, tapi Anda menyalurkan ke teman-teman kelompok lainnya. Seperti itu. Untung nggak mepet ya. Ayo guys, lanjut 7 menit lagi nih. Ada limitnya ternyata. Oh, ada limit. Sipa gimana sih, Pak? Kalau Tommy sendiri tuh tidur. Oh, Sipa. Kalau dari gue kayaknya harus tanamin dulu dari mindset sendiri. Kita jangan kayak pikiran negatif mulu kan, karena dari pikiran sendiri itu penting. Jadi kayak pikirin hal positif. Emang susah banget sih, tapi kayak ya berusaha aja dulu. Kalau misalnya emang nggak mempan, nanti baru cari kayak kesibukan lain, atau kayak yang Tommy bilang me time atau apa gitu. Cari temen yang komunikasi, dan yang frekuensi sih yang paling penting. Biar Iya. sama-sama kan. Ya, tapi kalau tapi Siva kalau misalnya kita nggak mau dipikirin, tapi kayak lebih nambah kepikir. Kita yang nggak mau kepikiran malah kepikir gitu loh. Ya, kayak tergantung pribadinya masing-masing juga sih kalau menurut gue. Iya, makanya cari pengalihan kan. Ada orang yang misalnya lagi stres, dia main ke temennya supaya ada obrolan-obrolan lain yang mungkin nggak menjuru ke situ, akhirnya lu lupa. Cuma ada juga beberapa orang yang nonton film supaya suasana hatinya juga keganti kan, ngikutin yang ada di film. Ada juga yang misalnya kayak apa? Makan, sumpah. Iya, makan. Ada juga yang makan. Ada juga kayak gua tidur. Ada juga yang main game, biar semuanya tuh sebenarnya tujuannya pengalihan suasana sih. Tapi tergantung diri sendiri ya. Dia nggak sih, lebih tergantung apa yang buat dia nyaman, ya udah lakuin gitu. Sebenarnya stres itu kan bukan bisa atau nggak bisa hilang, cuma mau atau enggak dihilanginnya ya kan. Cuma kan kebanyakan orang, iya gue mau hilangin stres, tapi ngelamun dikit mikirinnya stresnya. Kapan hilangnya kayak gitu? Mau nanya dong. Boleh? Intinya kalau misalnya tidur atau main game itu kan bisa juga kan buat ngalihin. Nah, untuk Tommy saat ini kan sepertinya mengalami fase ya itu kan tidur, jam tidur tuh jadi tidak beraturan, jadi berantakan kayak gitu. Kelas suka skip. Terus apakah yang dirasakan saat ini? Apakah kayak ngerasain stres atau kayak? Iya, betul. Stres karena apa? Skip. Bukan, Anda kan sering ketinggalan kelas, sering tidur yang nggak beratur, orang ngechat jam berapa, dibahas jam berapa, bikin orang nunggu. Nah, itu apakah Anda sedang merasakan fase stres? Atau tidak? Enggak sih, enggak. Gue stres itu kalau udah absen udah kelewat limit. Cuma selama ini masih aman sih. Walaupun udah pada di batas, udah di ambang batas semua, cuma masih aman. Absen lebih gampang. Jadi kan untuk kemungkinan peluang buat nggak absen itu kan kecil gitu. Sebetulnya emang ketiduran sih itu udah. Iya sih. Cuma kan kalau kayak gue kan, gue begadang iya sih. Cuma gue biasanya tidur tuh jam paling lama tuh gue jam 10 pagi gue tidur. Jadi gue masih ada kesempatan untuk absen, baru habis tidur. Ibu lulus mohon didengarkan, sampaikan kepada Kak Prodi untuk teruskan topik. Cuma gini ya. Nih 3 menit lagi nih, terakhir nih gue ya. Cuma kalau lo lihat kuliah online ini juga ada mempengaruhinya ke frustasi lo nanti. Kenapa kalau gue bilang? Karena gini, kalau waktu kita di kuliah offline, di otak kita tuh ada absen cuma bisa absen kalau lo dateng ya kan. Yang akhirnya tuh bikin ada tanggung jawab di diri lo misalnya kayak gitu. Nah beda sama kayak online, absen tinggal ada di link tinggal klik kan. Akhirnya di otak lo kayak yaelah slow, tinggal ketik doang, yaelah nanti slow. Itu tuh kayak bikin kita terlalu enjoy aman, tau gak sih lu? Terlalu ngerasa enjoy banget sama hidup.
kenapa gue bilang ujung-ujungnya bakal bikin frustasi? Karena tuh kayak misalnya tuh gini nih, online itu kan seharusnya ya, orang-orang nganggep tuh online itu jadi lebih gampang kan. Iya. Apalagi terutama dosen-dosen mikirnya karena ya namanya juga anak kuliah, nggak bakal ada kegiatan lain lah selain belajar ya kan. Nah contohnya gini, misalnya kayak kita kelas-kelas jam 1, jam 3, kayak gitulah. Nah, di otak dosen, anak kuliah segitu aman. Nah, kalau gua disuruh beli galon, suruh beli rujak, suruh beli gas, kayak gitu. Akhirnya pas dipanggil nama gua kagak ada. Ya emang sih nggak ada kegiatan lain. Cuma kan hal-hal sepele kayak gitu juga ngeganggu kan. Ya, betul. Yang akhirnya mempengaruhi juga. Nanti gila nama kita nggak dipanggil adalah dosen ngambek, halo sampai mati kan, kayak gitu. Makanya serba salah sih menurut gue. Ada lagi nggak? 1,5 menit lagi nih. Kita jalanin, kita syukurin apa yang ada sekarang, dan semoga pandemi sekarang bisa segera berakhir. Terus kita nggak bakal ngerasain stres. Pokoknya kita harus jaga kesehatan, juga pola makan, pola tidur, pola bermain kita di masa pandemi seperti ini. Seperti itu guys. Ada yang mau dibahas lagi? Berapa detik lagi? Udah guys, 1 menit lagi. Oke, ada yang mau disampaikan lagi teman-teman? Udah guys, semoga kita semua sehat sentosa, Amin. bisa kembali lagi kuliah. Amin. Oke guys, baik-baik. Iya, Wele lagi di luar, pakai masker, kebiasaan lu. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Punya. Terima kasih.